semuanya, perkenalkan, saya Senopati Pidas Diwasanu dari Administrasi Bisnis UPN Veteran Yogyakarta ingin menjelaskan materi metode transportasi pada mata kuliah Riset Operasi Bisnis serta praktiknya menggunakan aplikasi POM QM. Lalu, apa itu metode transportasi? Merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Aplikasinya yaitu yang pertama, permasalahan jadwal pengiriman dari pabrik ke gudang atau wilayah pemasaran. Yang kedua, penentuan lokasi pabrik. Yang ketiga, jadwal produksi. Yang keempat, penempatan karyawan atau mesin. Yang kemudian, syaratnya sendiri. Yang pertama, tempat asal meliputi pabrik, kapasitas produksi, karyawan, dan dana. Yang kedua, yaitu tempat tujuan. Contohnya adalah gudang, wilayah pemasaran, dan jadwal permintaan. Yang ketiga, yaitu kapasitas tempat asal dan tujuan. Yang keempat, biaya dari tempat asal ke tempat tujuan. Dan yang terakhir, yaitu keseimbangan kapasitas tempat asal dan tujuan. Lalu, cara-cara apa saja yang ada di dalam metode transportasi? Yang pertama yaitu metode North-West Corner, yang kedua metode biaya sel minimum, dan yang terakhir yaitu metode Vogel's Approximation. Berikut merupakan studi kasus dari metode transportasi. Sebuah perusahaan gula mempunyai 3 pabrik produksi, yaitu pabrik A dengan kapasitas produksi 25.000 ton, pabrik B 35.000 ton, dan pabrik C 40.000 ton. Dengan wilayah pemasaran meliputi 3 provinsi, yakni Provinsi D dengan permintaan sebanyak 35.000 ton, Provinsi E sebanyak 30.000 ton, dan Provinsi F sebanyak 35.000 ton. Biaya distribusi dari pabrik ke masing-masing provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut. Lalu, ditanyakan yaitu, tentukan distribusi untuk memenuhi pasar dengan biaya terendah. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, teman-teman cukup klik aplikasi POM QM for Windows. Apabila teman-teman belum punya, teman-teman bisa mendownload pada link yang berada di deskripsi. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Teman-teman cukup klik modul, lalu terdapat berbagai metode. Karena kita akan membahas mengenai transportation, maka yang dipilih adalah transportation. Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah mengganti title sesuai dengan nama perusahaan. Pada studi kasus tersebut, di mana perusahaannya adalah perusahaan gula, maka titel yang harus digunakan adalah perusahaan gula. Kemudian selanjutnya yaitu ganti jumlah source dan destination sesuai dengan kebutuhan. Pada studi kasus tersebut, di mana jumlah source-nya adalah 3, yaitu pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Sedangkan untuk destination-nya sendiri, yaitu Provinsi D, Provinsi E, dan Provinsi F. Kemudian yang selanjutnya, yaitu ganti objektif sesuai dengan ketentuan yang diinginkan, di mana pada studi kasus tersebut yang diminta adalah biaya terendah, maka objektif yang dipilih adalah minimize. Setelah semuanya terisi, teman-teman cukup klik OK. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, pada tampilan ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman cukup mengisi tabel tersebut sesuai dengan data yang tersedia. Atau lebih mudahnya, teman-teman cukup memindahkan data-data yang berada di tabel pada sebelumnya ke tempat tabel yang berada di aplikasi POM QM. Setelah semuanya terisi, teman-teman cukup klik solve. Lalu, teman-teman akan mendapatkan jawabannya. Ada berbagai jawaban. Yang pertama yaitu marginal cost, kemudian ada iteration, ada shipping list, kemudian final solution table, shipping with cost, serta transportation result. Lalu, apabila yang ditanyakan merupakan biaya terendah, teman-teman cukup lihat pada transportation result, di mana solution value-nya adalah sebesar Rp565.000. Maka biaya tersebut merupakan biaya terendah dalam pengiriman dari pabrik-pabrik yang
telah didirikan menuju provinsi dari wilayah pemasaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua yang telah menonton. Silakan klik tombol like apabila video ini bermanfaat dan dislike apabila video ini dirasa kurang bermanfaat. Terima kasih semuanya. Jangan lupa nonton video saya selanjutnya ya. Bye bye.